Halo bro, balik lagi dengan gua Hanihan. Kali ini gua bakalan bahas romer-romer yang OP sampai yang paling tidak OP. Di sini sorry banget gua udah lama gak ngonten karena kemarin itu gua ikutan lomba Honor of King di daerah gua dan gua dapet juara 2 coy, ini fotonya. Dan kemarin itu hadiahnya walaupun gak seberapa, juara satu dan 2-nya itu nginep di hotel coy, dan hotelnya itu ya bisa dibilang jauh dari tempat gua tapi lumayan lah nyaman. Untuk kamarnya sendiri kecil tapi pemandangannya itu wah gak bisa diremehin coy. Dan sekarang juga kan lagi musimnya dingin-dingin banget ya. Terus di sana itu daerahnya agak di atas, agak ke gunung gitu dan di sana dingin coy. 19 derajat di sini tuh di daerah gue tuh kayak nggak biasa aja, dingin banget coy di sana. Kemarin teman-teman gue juga sampai pilek terus buntu kayak gitu coy. Kemarin gue juga sempet buntu dan sekarang alhamdulillah gue udah sembuh ya. Oke langsung aja lanjut ke pembahasan utama kita. Gue bakalan kasih tahu kalian dari romer top sampai yang romer yang biasa aja karena gue adalah user romer dan gue udah nyobain semua hero romer ya, dan gue rasa gue bisa menilai dari mana yang hero mana yang top dan hero mana yang biasa aja ya. Selain pengalaman gua sebagai romer, gua juga nonton-nonton turnamen, terus ya party bareng temen gua, ranked ketemu penghuni asli, ya gitu-gitulah. Penghuni asli itu si Cina itu ya. Sorry coy. Oke langsung aja, yang pertama tentunya adalah Dolia. Kenapa kok Dolia? Nah ini dia. Pasifnya itu kalian kalau misalnya berenang di air pas di skill 2 atau di sungai, kalian itu bakalan dapetin healing ya. Terus di skill 1 ini kalian ngeluarin kayak ombak-ombak lingkaran gitu. Tapi kalau misalnya kalian gak di air, itu ombaknya bakalan biasa aja. Tapi kalau kalian pas di air itu, ombaknya itu jadi ngedorong coy. Gua masuk mode praktis dulu ya, bentar coy. Oke bro, jadi gua udah ada di mode praktis latihan solo ya. Nah ini coy, kita kan gini sekarat ya. Ya gak sekarat sih, maksudnya nyawa kita gak full. Terus kalau kita masuk ke air, nah nambah tipis-tipis coy. Selain di air, kalian juga bisa menggunakan skill 2 ini sebagai healing ya. Healing pertama itu deres, terus healing keduanya itu tipis-tipis. Oke lanjut. Basic attack-nya ya biasa. Terus skill satunya ini cuma gelombang-gelombang gini doang. Terus kalian kalau misalnya komboin skill 2 dan skill 1 bakalan ke knockback coy. Tapi selain itu skill satunya ini bisa berguna seperti ini coy. Jadi misal ada seseorang di rumput. Nah ini kan kita nggak tahu ya ceritanya. Nah nggak ada kan itu. Terus kita buka skill 1 ini. Nah, kalian kalau lihat di rumput tuh barusan kayak ada lingkaran gitu. Nah, itu berarti nunjukin kalau misalnya di sana itu ada orang. Jadi selain skill satunya itu buat nge-knockback, kalian juga bisa buat open map. Jadi sebenarnya Dolia ini support yang lumayan tebel dan bisa buka-buka map ya, walaupun gak depan-depan banget. Kalian kalau mau buka map ya gini lah. Kalian maju terus mundur lagi gitu. Jangan kalian di depan congor terus gini ya coy, itu jangan ya. Jadi ultinya ini ngereset ulti temen atau skill-skill temen coy. Jadi ultimate Dolia ini nggak selalu ngereset ulti temen, tapi juga bisa ngereset skill cooldown temen. Tapi kalau spell dan terus buff item ini nggak bisa ya. Cuma khusus skill 1, 2, 3 atau skill 4 yang dimiliki tim kita ya. Seperti itu. Oke bro, untuk di urutan kedua gua suka Zhang Fei ya. Karena Zhang Fei ini menurut gua enak banget bro, seriusan. Ini sebenarnya ultinya nggak bisa dipakai ya. Kalau misalnya di bawah nyawanya kita ini kan ada kayak garis-garis gitu ya, itu harus full dulu coy. Nah jadi kita ini kan nggak bisa ultimate nih. Kalian mencet ultimate ini nggak bisa coy, warna ungu gini. Jadi kalian harus ngumpulin stack itu antara ya jalan-jalan doang. Terus kalian ngehit monster, kalian skill, ngehit hero juga bisa, ngehit minion juga bisa. Pokoknya sampai full dulu coy. Oke udah full, kita balik ke sini ya. Di sini kita kasih boneka sekutu. Nah, oke, jadi skill satunya ini kita cuma ngedorong gini coy. Nah, gitu. Skill satunya cuma ngedorong gitu doang ya ini. Dah, gitu doang. Dan untuk skill 2 itu kalian bisa maju seperti ini, atau kalian bisa memberi shield kepada teman kalian seperti ini. Kenapa di sini nggak bisa? Pokoknya skill 2-nya itu selain loncat gini coy. Skill 2 kalian itu bisa digunakan untuk ngasih shield ke temen ya. Di sini kayaknya karena cuma boneka gini nggak bisa ya. Jadi selain kita yang dapat shield, teman kita yang di lingkaran skill 2 kita itu bakalan dapat shield.
Nah di area ini. Tapi kalau boneka sekutu gak bisa. Tapi beneran coy, ini gue gak bohong. Kalian bisa coba bareng teman kalian atau kalian pas ranked ya. Ultimate seperti ini. Itu nge-stun dan nge-knockback ya. Terus basic attack-nya juga cuma biasa. Skill satunya kayak gini. Dan skill 2 nya tuh gini. Dan kalian waktu ultimate tuh lihat ada absorbnya banyak banget. Jadi kalian kalau misalnya mau nebe itu enak banget ya. Itu coy, enak coy. Zhang Fei ini menurut gua enak ya. Karena selain bisa ngasih timnya shield, bisa ngecece musuhnya dengan knockback, ultimate-nya juga stun dan knockback. Terus pas mode ultimate tuh absorbnya tebel banget ya. Jadi kalian bisa ya nebein teman kalian. Dan itu enak banget coy, serius. Di urutan ketiga gua milih si Dakyao coy. Kenapa Dakyao? Nah ini dia. Jadi Dakyao itu pasifnya itu gini bro. Kalau kita deket ke hero lawan, kita deket ke hero tim kita, itu tim kita tuh mendapatkan kecepatan gerakan ya, atau movement speed tambahan. Jadi enak banget kalau Dakyao ini nempel-nempel gini. Jadi skill satunya tuh ngecece kayak gini dan meninggalkan bekas gini dan menimbulkan magic damage ya. Untuk skill 3-nya sama tapi ke samping gini, sama seperti skill 1. Untuk skill 2 itu adalah recall seperti ini, tapi gua nggak tahu ini bisa di recallin apa enggak kalau boneka. Oh, bisa bro. Nah, jadi skill 2-nya itu gini ya. Kalian masuk di lingkarannya dan kalau udah penuh ya recall itu sebenarnya coy. Sebenarnya itu recall sampai ke base ini, cuma karena ini di practice spawnnya itu di sini ya. Lalu untuk ultimate itu kalian bisa taruh gini, terus kalian dimanapun. Bentar gua mau ngejauh dulu ya. Nah gua di sini, kalian pencet teleportasi, kalian langsung ke teleport bro, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalian kalau misalnya cuma mau heal tipis-tipis sama teman kalian, jadi kombonya itu kalian pencet skill 2 dulu, terus kalian ulti. Pas kalian udah balik ngeregen-regen di base gitu, terus kalian pencet teleport. Jadi sejauh apapun itu bakalan bisa bro. Jadi itulah hero ketiga yang gue suka di roamer ya. Kita lanjut ke hero keempat. Di hero keempat gue suka Mozi. Nah kenapa Mozi coy? Karena selain damage-nya yang lumayan, Mozi ini banyak CC-nya ya, full CC malah. Jadi dari basic attack ini, dari pasifnya, kalau udah 3 stack, nah ngedorong kayak gitu coy. Skill satunya juga langsung nge-fullin stack, bisa nge-CC lagi. Skill 2-nya CC dan ultinya tentunya CC coy. Jadi Mozi ini ada di urutan keempat menurut gua karena ya CC gitu ini. Kayak gitu coy. Terus kalian maju, dar gitu. Jadi kombonya kalian tuh bisa skill 2, skill 1 flicker ulti. Kayak gitulah kurang lebih ya coy. Tapi menurut gua kalau misalnya kalian di roamer, kalian bisa gunain magic damage atau tank kayak gua di sini magic damage ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai magic damage itu kalau tim kalian ada yang nebe ya, entah jungler atau class lane-nya itu yang tebel pokok. Jadi roamer di urutan kelima adalah Caiyan. Gua seneng banget sama hero ini ya, karena ini bisa nge-heal, bisa nge-CC coy. Nah oke, minionnya udah mulai datang. Jadi skill 1 Caiyan ini nge-heal, selain nge-heal tim, kalian bisa nge-heal minion. Sih? Jadi buat nge-push ini ya juga enak banget nih. Kalian spam aja. Ya enggak sih, ini kalau cooldownnya gue matiin ya, cooldownnya lumayan lama ya. Selain nge-heal tim, kalian bisa nge-heal minion ya. Kalau nge-heal tower bisa nggak? Gak bisa lah bro, gila lo. Terus untuk skill 2 nya CC nya itu mantul-mantul gini bro. Tung 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 tung. Nah gitu. Mirip-mirip apa ya? Kalau di Mobile Legends mungkin mirip ultinya si Bruno ya, mantul-mantul gitu. Bedanya sini nge-CC dan ini adalah skill 2 ya. Untuk ultinya sama, juga nge-heal gini, tapi nggak bisa nge-heal minion ya, nge-heal hero, dan healnya ini agak lama. Terus nambahin physical dan magical defense di tim kita ya. Jadi kalau misalnya mau perang gitu, woi kita mau perang gitu, jadi kalian tinggal maju aja bareng tim kalian sambil ulti. Bentar, cooldownnya gue matikan. Jadi gini, skill 2 kalau musuhnya ke CC kalian tabrak aja kayak gini. Kalian heal, terus kalian pukul-pukul, CC lagi, heal lagi, dan balik ya gitu ya. Jadi itu untuk hero kelima ya. Di hero keenam gua suka Dong Huang coy. Kenapa Dong Huang? Karena bola-bola ubinya ini lumayan ngeselin ya. Ya gue gak tahu sebenarnya namanya apa, cuma gue sama teman-teman gue itu namainnya tuh bola-bola ubi ya. Ini karena skill satunya itu
Ntar gue 3 stackin dulu. Nah ini udah 3 stack ya. Jadi tips Dong Huang itu kalau early game kalian dari base ya langsung jalan aja ke sini bro. Kalian langsung jalan aja terus ke red atau blue musuh itu terserah ya. Pokok kalau misalnya gak ada musuhnya syukur, kalau ada musuhnya ya nggak tahu. Jadi kalian tinggal spam skill 1 aja, karena skill satunya ini bakalan nimbulin damage dan nge-heal gitu loh coy. Nah, ini ya bentar ya. Kita agak lowin dulu. Nah, dengan syarat kalian tuh udah 3 stack baru kalian bisa nge-heal ya bro. Kayak gini. Nah itu plus 444, plus 372, plus 372, kayak gitu ya bro. Tapi kalau misalnya ada musuhnya nggak apa-apa, kalian buy one-in musuhnya itu bakalan menang, tapi di early game doang ya. Tapi kalau misalnya udah menit 4 ke atas sudah ada Tyrant sama Lord ya kalian jangan rusuh-rusuh kayak gini. Kalian bantuin MM kalian ya. Lanjut ke skill 2-nya. Skill 2-nya ini ada 3 kali ya. Kalian bisa lihat ini 1, 2, 3. Nah, kenapa 3 kali? Karena 3 kali. Enggak coy. Kan ada 3 bola nih. Bola pertama itu nge-slow, bola kedua nge-slow, dan bola ketiga itu nge-CC ya. Kalian bisa lihat slow, CC. Seperti itu coy untuk skill 2-nya ya. Lalu untuk ultimate itu kayak gini coy. Diisep gitu musuhnya coy. Nah, selain ngisep gitu, kalian juga langsung dapetin skill satunya itu full stack kayak gini ya. Set. Kayak gitu bro. Nah, tapi ultimate-nya ini enaknya sih nge-suppress ya, dan kalian kebal CC. Tapi nggak enaknya tuh satu coy, nyawa kalian itu bakal kekuras juga ya. Jadi gua ambil contoh aja nih biar kelihatan. Gua ngurangin HP gua dulu. Udah oke. Dan ini kenapa ke heal ini? Wah, gara-gara item ini bentar. Oke. Jadi bentar gua lowin lagi. Ini karena pasif sih ini. Nah, ini kan kita low ya. Terus kita ulti. Nah, nyawa kita itu juga kesedot-sedot. Dan tim kalian itu harus cepat-cepat nge-backup sebelum nyawa kita itu habis ya. Jadi ya sebenarnya plus minus lah. Plusnya itu adalah suppress dan kalian itu kebal CC, dan minusnya itu adalah nyawa kalian juga kena isep ya istilahnya. Oke, di urutan ke-7 gua itu suka Liu Shan. Si Liu Shan ini skill satunya itu nge-CC gini untuk nge-knock up, skill 2-nya meluk juga ke CC ya. Bentar, ini kok nggak kelihatan sih kalau ini? Bentar deh. Oh, kita kebalin aja dulu. Invisible. Nah, ini skill satunya kan knock up, kena efek launch, terus skill 2-nya itu terkena efek stun seperti itu. Dan untuk ultimate-nya ini nge-slow ya, nge-slow ke musuh sambil muter-muter gini. Tapi enaknya di ultimate-nya ini kalian bisa sambil skill 1, skill 2 coy. Jadi misal kalian skill 1 terus muter. Nah, kalian pencet basic attack, tung. Nah, itu tetap puter coy. Terus kalian misalnya mau skill 2, nah itu bisa coy. Jadi ini enak banget. Selain itu, kalian juga bisa ngedistract tower. Ngedistract tower itu apa? Towernya itu bakalan berhenti nyerang seperti ini coy. Nah itu disrupted. Jadi kalian kalau misalnya mau nge-push ya kalian spam gini bisa lah. Ya tentunya nggak bisa ada cooldownnya kayak gini. Terus kalau mau habis kalian disrupt lagi, kalian pukul. Kalau ultimate tahu gue nggak guna, ternyata guna coy, gue baru tahu. Ya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke hero ke-8. Di hero ke-8 ini gua suka Yaria coy. Kenapa? Karena Yaria imut ya? Tentu saja bukan. Karena Yaria ini kalau misalnya di Mobile Legends ini sumpah minion bikin lag. Oke, mati semua. Kalau di Mobile Legends itu mirip Angela ya. Bukan Angela Honor of King ya. Angela di Mobile Legends itu support yang masuk gitu loh. Oke, jadi basic attack-nya biasa, skill satunya ini tung kayak gitu. Jadi skill satunya ini walaupun agak jauhan, nah selama di dalam lingkaran itu bakalan ngejar guys, Untuk skill 2-nya ngasih damage tipis-tipis gini. Mirip Matilda kalau di Mobile Legends. Tung gitu-gitu doang, tung gitu ya. Terus ultimate-nya itu seperti ini. Ultimate-nya itu ada gini coy. Ya kalian juga bisa muter-muterin analog dan hero kalian bakalan muter-muter. Kalian juga bisa ngeluarin skill 1, skill 2, gini-gini ya bro. Ya tapi kalau di rank ya nggak bisa kalian spam juga sih. Jadi ya tetap ada cooldownnya gini. Ya mirip-mirip Angela di Mobile Legends. Tapi di Honor of King ini Yarianya itu kalau misalnya masuk dan keluar itu cooldownnya cuma sekitar 5-7 detik ya.
kayak gini, terus keluar. Nah itu antara 5 sampai 7 detik doang, walaupun di sini tulisannya 9 detik ya. Nah, Yaria itu bisa keluar masuk kapanpun dia mau, tapi saat dia masuk itu nanti ada shield warna kuning agak kecil guys. Dan kalau misalnya shield itu pecah, kita otomatis bakalan langsung dikeluarin kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian ke hero teman itu bisa. Nah di praktis ini sayangnya nggak bisa ya. Selain itu Yaria kalau misalnya kena CC, nah ini cara kena CC. Oh gua mainin si ininya dulu ya. AI nya kita nyalain, kita nunggu di CC. Ayo skill 1. Nah kalau kita di CC kita berubah jadi rusa. Jadi kalau pas jadi rusa itu skill 1 rusanya itu kita langsung berubah jadi orang lagi. Skill 2 nya kita itu kayak ngedes dikit gitu. Dan ultimate-nya itu kayak ngebuff dikit gitu doang ya. Itu aja sih bro. Kita lanjut ke hero ke-9. Di hero ke-9 gua pilih Zhuangzi. Karena selain pasif Zhuangzi yang OP, bisa dibilang OP karena pasifnya Zhuangzi itu kebal CC. Nah itu kebal CC, tiba-tiba kebal CC gitu. Nih kalian misalnya diserang-serang tuh tiba-tiba kebal CC. Untuk skill satunya cuma ngeluarin gini doang, nge-slow. Skill 2 nya ngasih damage tipis-tipis, dan ultimate-nya itu ngelepas daerah tim yang selama di lingkaran itu kebal dari CC ya. Kalau di Mobile Legends mungkin mirip si Digi, si telur ngeselin itu. Cuma bedanya ya areanya ini nggak berjalan kayak di Mobile Legends coy. Kalau di Mobile Legends kan itu areanya ngikutin si Digi ya. Tapi kalau ini ada batasannya cuma di lingkarannya. Nah jadi kalau misalnya kita di luar lingkaran ya kita nggak bisa dapetin kebal CC-nya. Seperti itu bro. Jadi hero ini lumayan enak banget ya buat nge-CC musuh. Terus kalian juga kebal CC kalau pas war. Dan ya enak banget bro. Di hero ke-10 gua pilih si Liang ya, si tukang baca buku ini. Liang ini kalian bisa pakai build damage atau kalian juga bisa ya build tank lah. Tapi gua saranin buildnya itu damage kayak gini ya. Karena apa? Kayak gini coy. Jadi kita mulai dari basic attack ya. Basic attacknya biasa doang. Terus skill satunya ini kayak ada 4 buku, 4 lembaran sih. Nah kalau misalnya musuhnya kena si 4 lembaran ini bakal ke stun seperti ini. Oke nggak kena, ntar gue ilangin botnya dulu karena ganggu. Kita kasih ini. Nah ke CC coy barusan nih. Lihat, kalian lihat. Nah itu terkena efek stun. Tapi kalau misalnya kalian sudah kena 1 lembaran, lembaran yang lain nggak akan bisa nge-stun kalian. Tapi kalau misalnya ke hero yang belum kena stun, itu bakalan kena stun ya. Untuk skill 2 nya damage area gini doang. Dan untuk ultimate-nya mirip Dong Huang. Bedanya kita tidak kebal CC ya. Tuh kena surprise gitu. Itulah kenapa gua saranin kalian pakai build damage. Karena kombonya itu kalian skill 1, skill 2, skill 2, terus kalian ulti ya. Ya walaupun damage-nya gak sakit-sakit banget, tapi buat culik-culik atau team fight itu lumayan ya. Tapi kalau misalnya skill kalian udah habis ya wassalam sih. Gak ngerti lagi. Gak mati. Oke mati. Kita lanjut ke hero ke-11. Di urutan ke-11 gua pilih si Xiangyu. Kenapa Xiangyu? Bentar gua ubah spellnya dulu. Kenapa si Xiangyu? Karena Xiangyu ini selain tebel, damage-nya juga sakit ya. Ya sebenarnya ini hero class lane ya, tapi ya udah sih kalau misalnya mau kalian pakai. Nah, jadi enaknya tuh gini. Nah, itu skill satunya itu mirip skill 2-nya Tigreal di Mobile Legends ya. Ngedorong ke knock up. Tapi bedanya cuma sekali dorong doang itu langsung kena ke knock up. Nah, kalian gak perlu mencet apa-apa lagi, itu langsung ke knock up. Lalu untuk skill 2-nya ini ngebuff basic attack. Jadi lumayan sakit gitu, sama ada movement speednya kayak gini. Set. Gitu. Jadi buat ngejar hero-hero musuh, kalau misalnya jauh gitu, kalian pukul-pukul gitu. Nanti kan musuhnya bakalan keganggu gitu ya. Terus untuk ultimate-nya itu usahakan di kotak yang dalam kecil ini coy. Biar kena apa sih? Biar kayak gini. Das gitu. Biar kena stun. Kalau misalnya nggak di kotak yang itu, kalian musuhnya nggak bakal kena stun. Nah kayak gitu. Itu kan di luar kotak nih. Nah itu di dalam kotak dia. Nah, bentar. Nah di dalam kotak itu pasti kena CC. Tapi kalau di luar kotak itu nggak akan kena CC. Dan ini enak banget pas war. Jadi kombonya itu adalah pas kalian skill 2, kalian tabrak gini, pas keangkat ulti langsung coy. Kayak gitu coy. Jadi
Ini adalah hero ke-11 yang gue suka ya. Di hero selanjutnya gue suka Lian Po, si bapak-bapak ini ya. Kenapa gue suka Lian Po? Karena sebentar, gue matiin botnya dulu biar nggak berisik ya. Kita beli item dulu. Kita agak lowin darah kita, ternyata kita invisible, sialan. Ntar, sabar coy, gue jual item ini dulu. Oke, kita udah agak low kan ini ya. Nah, pasifnya itu yang merah-merah, kalau kalian agak dieman lama, itu pasifnya bakalan hilang dan ngeheal. Nah itu, jadi hero ini sebenarnya nggak terlalu butuh pulang ya. Kalian juga pas perang-perang itu bakalan enak banget. Untuk skill satunya nge-knock up nyundul gini, tung 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 gitu. Tapi ada cooldownnya bro, kayak gini, tung, nah gitu, 6 detik. Nah, tapi skill satunya itu bakalan bisa reset coy. Kalau misalnya kalian skill 2 kayak gini, skill 1, skill 2, skill 1 lagi. Nah kayak gitu. Untuk ultimate-nya ini gue paling demen banget coy. Ini kayak Minotaur di Mobile Legend, kayak gini. Nah itu coy, bedanya di sini kalian kebal CC ya. Kalau di Mobile Legend kan Minotaur itu sering di counter sama si Kaja ya, karena 2 hit pertamanya itu kan nggak kebal ya, juga nggak nge-knock up, cuma nge-slow biasa. Nah kalau ini mirip, yang ketiga baru knock up, tapi bedanya kalian kebal CC ya. Sebenarnya hero ini OP-OP aja, tapi kenapa kok nggak gue taruh di tier-tier atas atau di urutan awal-awal? Ya karena menurut gue di skill 1 sama skill 2 nya kurang aja. Itu nge-knock up-nya juga bentar banget. Skill 2 nya cuma damage-nya kecil banget dan cuma ngereset skill 1. Jadi kalian gini-gini doang gitu. Karena yang dibutuhkan dari Lian Po ini cuma ultimate-nya doang ya. Jadi menurut gue ini kurang banget bro. Tapi ya tergantung kalian. Tapi menurut gue ini ya pantas di urutan ke-12 ya. Kita lanjut ke hero ke-13. Di sini di hero ke-13 ada hero Ming ya. Nah, Bang, ini kan hero OP banget ya, tapi kenapa kok bisa ada di urutan ke-13? Gini coy, hero ini OP banget dan bisa aja di top 5 gua tadi. Tapi kenapa kok gua taruh di urutan ke-13? Karena hero ini kalau nggak dikombokan dengan hero yang OP, maka akan sia-sia. Karena skill satunya ini nge-heal kagak, tapi nge-buff ya. Ingat, skill satunya ini bukan nge-heal, tapi nge-buff damage team. Dan hero yang paling cocok untuk dikombo dengan Ming dan bisa bikin Ming ada di top 5 itu adalah Garo. Jadi kalian tahu sendiri Garo tuh skill satunya selain ngebuff, areanya tuh jauh banget ya. Jadi kalian kalau main Garo plus Ming itu bakalan OP banget dan bikin Ming ini sangat OP bro. Jadi kalian kalau misalnya mau main Ming ya gue saranin MM kalian itu harus Garo ya. Tapi gak menutup kemungkinan kalian main bareng MM yang lain itu juga bisa ya. Tapi Ming kalau misalnya nggak sama Garo menurut gue itu kurang banget ya. Karena skill satunya itu cuma kayak gitu, dan skill 2 nya itu seperti ini, kayak gini coy. Nah, ngasih damage-nya juga geli-geli gitu loh. Hero ini kan support, itemnya juga tank. Ya kalian bisa sih beli ini si Augur Sword buat damage tipis-tipis, tapi menurut gue itu kurang tuh. Ini udah berapa detik damage-nya baru segitu, dan belum juga musuhnya beli item kan ya. Belum kalian juga dibalikin sama musuhnya. Jadi hero Ming ini cocok buat ngebuff gini. Jadi untuk pengaktifan ultimate-nya itu ada 2, ungu atau kuning. Jadi kalau misalnya pas ungu kayak gini, kalian mencet ulti, tim kalian bakal nge-heal ya, bakal kena heal. Tapi kalau misalnya kalian ulti pas kuning, akan menimbulkan damage yang lumayan ya. Tapi tergantung dari item kalian dan item musuh. Tapi gimana kalau dua-duanya? Nah kayak gitu coy. Jadi jadi HP musuhnya itu disedot dan disalurkan ke tim kita. Jadi selain kalian ngasih damage ke musuh, kalian juga bakalan dapat heal ya. Jadi gitu. Tapi menurut gua jujur ya, kalau misalnya kalian gunain Ming bareng Garo, itu bakalan ada di top 5 gua tadi coy. Tapi karena kalau misalnya kalian gak bareng Garo, ya jangan. Banyak hero yang bisa ngecover tim kalian gitu loh. Karena hero ini gak terlalu cocok buat rotasi gitu ya, terus buka map itu kurang banget coy. Kalian pakai hero ini gampang diculik bro, gak ada skill escape-nya sama sekali. Tuh, kalian juga gak bisa nge-heal diri sendiri. Ini bener-bener hero buat nge-GB MM gitu loh menurut gua.
Jadi kalian kalau main Meng ini harus nempel banget sama satu hero, ya sama Garo itu. Jadi kalian kemana-mana ya harus bareng gitu. Jadi Garonya ngedamage, kita bantu ngedamage tipis-tipis. Kita ultimate, Garonya low, kita ultimate. Kayak gitu-gitu doang coy main Meng ini sebenarnya. Tapi ya kurangnya gitu, rotasi gak bisa, open map gak bisa, harus mengandalkan si clash lane. Tapi sayang kalau misalnya mengandalkan si clash lane-nya tuh bakalan ditinggal ya, kecuali pas team fight terakhir itu baru enak banget. Jadi itulah kenapa alasan gua ngarok Ming ini di urutan ke-13. Di hero ke-14 gua milih Dun. Kenapa kok Dun? Ya nggak kenapa-napa. Jadi Dun ini ya buat nebe enak, damage enak. Bentar. Oke. Buat nebe enak, damage juga enak, nge-CC enak. Jadi skill satunya itu selain ngeluarin gelombang gitu, kalian bisa nge-CC gini. Tapi kalau skill satu kalian meleset gini, itu nggak bakalan ngeluarin skill satu yang enhance gitu ya. Jadi skill satunya itu harus kena kayak gini, kalian tung, nah kayak gitu. Untuk skill 2 nya adalah nambahin shield. Terus basic attack nya itu menjadi true damage ya. Jadi ini misal serangan dasarnya 255142. Kalau kalian pakai skill 2, tuh ada damage putih, itu adalah true damage atau damage asli. Jadi itu damage yang mengabaikan seluruh defense musuh ya. Untuk ultimate nya ya gerak gini, tuh sebenarnya itu ada nge-CC dikit. Ntar kita hidupin AI kayak gini. Oke. Nah selain keba CC, musuhnya tuh nggak bakalan bisa gerak. Nah kayak gitu, tung, nah kayak gitu bro. Jadi main Dun ya gitu-gitu aja ini ya. Kita matiin cooldownnya. Jadi misalnya kita dari jauh nih, kita set, gak kena ternyata. Kalian masih ada skill 1, kalian pukul-pukul, kalian TB-in, santai aja coy. Main Dun ini cuma tap-tap doang ya. Ya ultinya ngarahin sih, tapi ya sisanya tap-tap doang. Jadi Dun ini gampang lah gitu. Kita lanjut ke hero yang ke-15. Di sini adalah hero Kui. Sebenarnya ini hero OP coy kalau yang bisa make. Tapi kenapa kok gua taruh di urutan ke-15? Karena skill satunya itu kayak gini, tung gitu doang, nimbulin magic damage ya. Dan ya sebenarnya lumayan banget buat nambahin damage ya. Kalau nggak salah itu ada slownya. Yap, ada menimbulkan damage dan efek slow pada musuh. Tapi skill 2 nya ini yang ngehook, yang kayak Franco ini, gak gua sukanya adalah pas kalian mencet skill 2 nya, ada animasi gerakin tangannya. Jadi musuh bisa lebih aware gitu coy. Jadi kalian kalau misalnya jago, ya kalian harus langsung tap set kayak gitu. Tapi sayang banget coy, ini ya sebenarnya Kui ini hero OP, tapi ya you know lah, kayak gini coy. Kalian itu kalau misalnya ultimate, ini gue kasih contoh aja ya. Kalau langsung ultimate, kalian emang kebal CC, tapi musuhnya cuma gitu-gitu doang. Kalian cuma nimbulin damage sedikit juga nih. Jadi kalian kalau misalnya mau nge-CC pakai ulti, kalian harus ngehook dulu musuhnya. Nah itu kan terus ada tanda kayak ungu-ungu gitu. Kalian baru ulti, musuhnya bakal kena stun, tapi bukan suppress. Stun itu masih bisa dilepas pakai purify ya. Jadi menurut gue kurangnya itu ya. Jadi kalian tuh harus ngehook, terus kita stun, baru kita ulti gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini hero OP, tapi kalau misalnya di combo itu kurang ya. Kalau kombonya gak kena, kadang kan musuh masih gerak-gerak juga sih. Gak mungkin diem dong. Masa kalian kayak gini mau dihook gini kalian diem, itu kan gak mungkin sih. Jadi ya itu yang membuat hero Kui gak se-OP Franco di Mobile Legends menurut gue ya. Oke, kita lanjut ke hero ke-16 adalah Guiguzi. Ini adalah hero percampuran antara item konsil di Mobile Legends dan Faramis. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Skill satunya adalah konsil coy. Kalian konsil sendiri ya, tapi skill satunya ini. Nah, jadi skill satunya itu cuma konsil-konsil gini doang ya bro. Terus untuk skill 2 nya adalah seperti ini. Kalian skill 2, selama musuhnya ada di lingkaran, tut, kayak gitu coy. Mirip skill satunya Faramis, tapi bedanya ini nggak pakai rantai. Tut, gitu. Jadi kombonya itu kalian skill 1 gini, terus tarik. Nah gitu, dibawa ke tim kalian. Terus untuk ultimate-nya, kalian itu bisa nge-konsil bareng teman kalian. Tapi ada jaraknya ya bro.
Kalau misalnya dari sini masih bisa apa enggak? Tuh, udah gak bisa ya. Jadi cuma beberapa radiusnya doang. Nah, di sini bisa. Di sini udah gak bisa. Nah, baru bisa. Jaraknya juga gak terlalu jauh, tapi ini hero tuh tipis dan buat tim fight itu kurang banget. Jadi kalian cuma konsil gini, terus kalian skill 2 nya juga lama banget. Nah, baru kayak gitu, coy. Jadi menurut gua hero ini tuh enak buat nyulik-nyulik doang, dan kalau misalnya tim kalian tuh ada yang nebe ya. Seperti itu. Kita lanjut ke hero terakhir adalah Sun Bin. Kenapa gua taruh Sun Bin di terakhir? Kalian tahulah kenapa. Karena hero nya nggak guna? Tentunya nggak. Karena Sun Bin nggak ada yang bisa pakai sampai sekarang, bro. Menurut gua. Jujur ya, hero ini sebenarnya enak, bro. Nih, skill 2-nya movement speed, terus skill 1-nya ngebom kayak gini, tuh. Ngebom nggak kena-kena. Oke. Dan ultinya itu jujur sih sebenarnya ya, dari Sun Bin ini yang guna cuma skill 2-nya buat kabur. Udah, buat ngejar atau kabur. Skill 1-nya damage-nya nggak seberapa, tapi ultinya ini lumayan enak banget. Gua waktu itu sama temen gua pernah ketemu Sun Bin jago banget. Gua inget banget gua di sana pakai Yaria dan temen gua itu pakai Marco Polo. Jadi coy, pas temen gua itu Marco-nya ulti ke depan, si Sun Bin-nya ini tiba-tiba ulti. Nah, ke silent Marco gua. Jadi ultinya langsung batal dan gua langsung diganyang ya sama temen gua. Jadi ya sebenarnya Sun Bin ini hero yang harus pas banget ya ultinya. Dan skill 1-nya ya juga mungkin buat damage tipis-tipis, dan skill 2-nya buat kabur tipis-tipis lah, dan ngeheal tipis-tipis. Jadi itulah mengapa gua kasih si Sun Bin ini di tier paling bawah ya. Tapi kalian gak usah pasin di orangnya, kalian agak miring dikit, itu tetap kena silent kok, asal di lingkarannya. Terus kalau misalnya lingkarannya udah jamnya pas, nah bakal meledak. Tapi ya gitu-gitu doang sih. Jadi yap, itulah Sun Bin yang tidak berguna menurut gua. Canda guys, user Sun Bin, gua mohon maaf. Alright bro, jadi itu adalah top tier roamer sampai yang paling bawah ya. Nah, gua tekankan sekali lagi, gua ngerating itu sesuai dengan pengalaman gua, atau gua nonton turnamen, gua di ranked, gua turnamen, kayak gitu ya guys. Jadi ini adalah pendapat pribadi gua. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, ya it's okay. Pendapat orang itu memang beda-beda. Tapi coba kalian tulis di kolom komentar aja deh, biar bisa gua dapetin ilmu dari kalian ya. Jadi ya apa salahnya sih berbagi gitu. Oke. Jadi itu aja bro, menurut gua. Kalau misalnya ada yang salah, kalian boleh koreksi. Kalau misalnya kalian mau, bang harusnya hero ini nih di top gini, nah tapi kalian kasih alasannya ya. Jangan, bang harusnya Sun Bin di top 1. Nah itu gue gak mau itu. Dan gue gak akan pernah terima, dan gue gak akan pernah nerima apapun alasan Sun Bin harus di top 1. Gue gak bakal nerima coy. Mentok paling di urutan 16 tuh boleh lah, tapi di atas 16 gue gak akan mau. Oke, canda. Oke bro, mungkin itu aja dari gue. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you and bye-bye.